قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا فتاح يا عليم. Alhamdulillah, para ikhwah semua, teman-teman, saudara seiman, pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita syukuri kepada Allah bukan hanya sekedar sehatnya, sekedar terbebas dari penyakit, terbebas dari kerugian dunia, tapi juga yang kita syukuri masih kita diberikan kesempatan untuk beribadah. Dan itu perkara yang lebih utama, karena harga seorang hamba itu ketika dia beribadah kepada Allah. Kalau dia tidak beribadah, maka kata Allah di dalam Al-Quran sama seperti hewan ternak. Ulaika kal an'am bal hum adall. Allah mengatakan dalam Al-Quran, mereka itu, orang-orang kafir itu sama seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah dari hewan ternak. Kenapa? Karena orang kafir itu tidak beribadah kepada Allah. Mereka tidak beriman kepada Allah. Nah, alhamdulillah kita sampai pagi hari ini masih beriman kepada Allah, terjaga dari kekufuran, masih beribadah kepada Allah. Ini nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah menutup akhir hidup kita dengan keimanan, dengan ibadah. Tayyib teman-teman, ikhwan semua, azani Allah wa iyyakum. Saya ucapkan terima kasih kepada kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi tema kita atau pokok bahasan kita pagi ini yaitu membahas tentang, karena ini berkaitan dengan jual beli ya, yaitu tema kita bahas tentang, dan ini pertemuan pertama, yaitu tentang fikih dasar muamalat. Tayyib, kenapa kita mulai dengan fikih dasar? Tayyib, apa kaitannya dengan ilmu yang dipelajari oleh para ulama? Dalam beramal kita diwajibkan berilmu. Berilmu dulu sebelum beramal. Dalam perkara apa itu? Apa saja? Kita mau sholat harus punya ilmunya. Ilmu tentang tata cara sholat, apa yang wajib di dalam sholat, apa yang syarat sahnya, rukun-rukunnya, pembatal sholat, harus kita tahu. Karena kita diperintah oleh Allah untuk beribadah, jadi harus kita tahu. Demikian juga hukum berkaitan dengan zakat, kemudian juga hukum berkaitan dengan keluarga, rumah tangga, mana hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri, mana hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami, hak-hak anak, kemudian hak-hak tetangga dan seterusnya, tata cara haji, kaifiat haji dan seterusnya. Semua itu harus kita tahu ilmunya. Kita harus belajar. Wajib untuk kita tahu. Demikian juga perkara jual beli.
perkara jual beli. Karena kehidupan seorang ini tidak lepas dari yang namanya jual beli. Dari mulai bangun pagi sampai tidur lagi, tidak lepas kita ini dari yang namanya jual beli. Entah kita yang membeli atau orang yang membeli sama kita, atau kita menerima hadiah atau kita menghadiahkan ke orang lain. Itu semua tidak lepas dari kehidupan kita. Yang itu menuntut kita harus tahu hukumnya. Ya kan? Kita harus tahu hukumnya. Mana yang halal, mana yang tidak halal, mana yang haram. Nah itu, mana yang wajib, mana yang sah. Nah, kemudian apakah kita diwajibkan untuk belajar sampai detail-detail masalah itu, sampai rincian masalah yang akan kita amalkan? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Di sana ada kadar yang wajib kita pelajari, wajib kita pelajari untuk sah kita amalkan. Dan di sana ada yang tidak wajib kita pelajari, tapi diwajibkan kepada orang-orang tertentu, seperti para ulama, para ustadz, atau orang yang ingin mendalami, ingin menjadi ahli di bidang itu. Ahli di fikih muamalat, ahli di fikih akidah, di ilmu fikih, di ilmu yang lainnya. Itu tugasnya sebagian orang. Tapi untuk beramal ini tugas semua muslim. Beramal tugas semua muslim. Jadi kita dituntut juga untuk mengetahui hukum yang berkaitan dengan muamalat, jual beli. Apakah harus detail? Tidak. Yang penting ilmu dasarnya itu. Sama seperti sholat, kita tidak wajib belajar tentang detail-detail ilmu berkaitan dengan sholat. Cukup kita tahu kaifiat sholat seperti ini, ruku, sujud, ya kan? Kita tahu kaifiatnya seperti ini, tata cara seperti ini, mulai dari angkat takbir, itu sudah. Yang penting sah ibadah, itu sudah cukup. Untuk detailnya kita bisa bertanya kepada orang yang lebih paham. Dan itu tugas orang yang ingin mendalami itu. Para ustadz, para kiai, ulama. Adapun kaum muslimin secara umum tidak wajib. Kewajiban mereka hanya mempelajari yang menyebabkan sah dan tidaknya ibadah dia. Contohnya tata cara sholat, kaifiatnya mulai dari berdiri, dia belajar. Sujudnya seperti apa yang sah, bangkit dari sujud, ruku, bangkit dari ruku, apa bacaan yang wajib dibaca dalam sholat itu. Untuk rinciannya, perbedaan pendapat itu tidak wajib. Demikian juga dalam muamalat. Dalam muamalat. Kemudian pertanyaan berikutnya apa? Ustadz, apa yang wajib untuk kita pelajari dalam muamalat ini terkait jual beli, hukum berkaitan dengan jual beli? Yang wajib kita pelajari adalah yang pertama syarat sah. Syarat sah dari jual beli. Kemudian yang kedua, perkara yang diharamkan dalam jual beli. Kemudian yang ketiga, rukunnya. Kapan kita tahu ini, maka sudah terpenuhi kewajiban kita. Tinggal rincian masalah hukum itu kita tidak wajib mempelajarinya. Kalau kita ragu, maka kita bertanya kepada ahli ilmu, orang yang paham, orang yang mempelajari ilmu muamalah secara detail. Cukup tadi itu, yang pertama kita tahu rukun jual beli, kemudian syarat sahnya, kemudian perkara yang haram. Perkara yang haram dalam jual beli. Nah, pada pagi hari ini kita akan menjelaskan secara cepat, ringkas tentang perkara yang wajib itu. Tentang perkara yang wajib diketahui oleh semua muslim. Ini sebenarnya fikih muamalat tidak hanya wajib dipelajari oleh orang yang berjualan, bukan. Orang yang pengusaha, bukan. Seluruh kaum muslimin. Kenapa? Karena tidak ada orang yang lepas dari jual beli. Ya kan, begitu bangun matanya melek, bangun dari tidur, keluar dia mau milih. Dia harus tahu ini syarat sah jual beli seperti apa. Ya kan, entah dia yang membeli atau dia yang dibeli. Maksudnya barang-barangnya dibeli itu.
atau diberi hadiah, itu juga ada muamalahnya, fikihnya. Kapan sah dia menerima, kapan tidak sah, kapan boleh, berkaitan dengan suap menyuap apa semua harus dia tahu. Mana yang halal, mana yang haram, sah dan tidak sah. Minimal dasarnya itu dituntut untuk diketahui, agar transaksinya berkah. Jadi itu, keberkahan itu bersama dengan ilmu. Bisa orang yang tidak paham ilmu, tidak belajar ilmu muamalat, bisa sah transaksinya sah, tapi bisa tidak berkah itu. Itu bahayanya. Jadi beda. Contohnya orang yang sholat, dia tidak tahu, dia tidak pernah belajar tentang cara sholat, cuma lia-lia saja baru dia sholat. Dengan orang yang belajar kaifiat sholat, tata cara sholat. Oh, Nabi Muhammad cara sholatnya seperti ini, angkat takbirnya seperti ini. Kemudian dia praktek, itu ibadahnya berkah, pahalanya lebih besar daripada orang yang cuma ikut-ikutan. Ya kalau yang dia ikut orang berilmu, tapi kalau yang cuma dia lihat nih tahu orang dari mana, ya cuma yang penting pakai sorban, ada jenggot, sorbannya tabal, jenggot, tasbih, sudah dia sombai kok di tata cara sambayang. Dia tidak tahu, orang itu tidak paham ilmu berkaitan dengan sholat, fikihnya, rincian hukumnya seperti apa. Tidak layak untuk diikuti, ya kan? Karena tidak paham ilmu. Nah ini, jadi berkaitan dengan berkah dan tidaknya usaha kita adalah di atas ilmu. Jadi kita harus tahu. Bukan berarti kita ini dituntut jadi ustadz, harus tahu detail fikih muamalat, harus ini perbedaan pendapat ini seperti itu. Tidak. Minimal yang tadi itu kita tahu syarat sahnya, rukun jual beli, kemudian apa tadi? Syarat sahnya, kemudian perkara yang diharamkan dalam jual beli. Nah, kita masuk yang pertama. Nah, ini wajib dipelajari semua kaum muslimin, bukan cuma pengusaha. Apalagi pengusaha, ya kan? Nah, yang pertama rukun jual beli. Rukun jual beli 3. Ini tidak boleh bertransaksi kalau tidak terpenuhi rukun ini. Yang pertama, orang yang bertransaksi. Yang kedua, barang yang ditransaksikan. Yang ketiga, sigoh, ijab kabulnya. Jadi dalam jual beli juga ada dibahas oleh para ulama ijab kabul. Ya. Nah, jadi rukun yang pertama apa tadi? Orang yang bertransaksi, si pembeli dan si penjual, itu harus ada. Bertransaksi harus si pembeli dan si penjual, itu rukun pertama. Rukun kedua, barang yang ditransaksikan, ya kan? Si penjual memiliki barang yang ingin dia jual. Barangnya seperti apa nanti kita akan sebutkan syarat sahnya. Kemudian si pembeli harus memiliki barang yang dia jadikan sebagai alat untuk membeli. Seperti apa syarat sahnya nanti kita akan sebutkan. Barang yang ditransaksikan. Kemudian yang ketiga, sigoh. Sigoh itu ijab kabul. Nah, sigoh ini nanti pengantar antara pembeli dengan penjual. Ada barang, ada pembeli penjual. Nah, untuk mengikat antara penjual dan pembeli ini dengan barang supaya berpindah hak kepemilikan, harus ada bahasa yang keluar. Misalnya saya jual dengan harga sekian. Si pembeli mengatakan, "Ya, saya beli dengan harga sekian." Itu namanya ijab kabul. Kalau kawin, saya nikahkan kamu dengan Fatimah binti ini dengan mahar sekian. Si pembeli mengatakan apa? Si calon mempelai laki-laki mengatakan, "Saya terima nikahnya." Itu namanya ijab kabul. Nah, dalam jual beli ada juga ijab kabul. Cuma ijab kabulnya tidak seperti dalam pernikahan itu. Harus detail disebutkan, harus jabat tangan, mau transaksi tidak. Kenapa dalam pernikahan ketat seperti itu? Karena memang pernikahan kan sakral sekali tuh. Tidak boleh sembarang kayak jual kopi, jual apa, tidak. Berkaitan dengan kemaluan ini, halal, bahaya, keturunan dan seterusnya, harus sakral, harus transaksinya harus ada saksi, ada wali, ya kan? Kalau jual beli tak usah terlalu ketat begitu, cukup harga 5.000, kak sedoi mana barang, ya. Nah, jadi ada berapa tadi rukun transaksi?
Ada 3. Yang pertama, orang yang bertransaksi, si pihak pembeli dan penjual. Yang kedua, barang yang ditransaksikan. Yang ketiga, sigohnya. Terpenuhi ini, muncul jual beli. Kalau tidak ada ini bukan jual beli namanya. Si penjual tidak ada pembeli, bagaimana? Iya kan? Nah, sekarang kita masuk ke syarat sah. Jadi rukun ini harus terpenuhi syarat sahnya agar menjadi sah berjual beli. Orang yang berjual beli, si pembeli dan si penjual, ada syarat sah yang harus terpenuhi pada diri mereka. Kriterianya seperti apa supaya jual belinya sah? Tapi sebelum kita masuk, Ustadz, apa ya ini dikatakan jual beli sah dengan tidak sah? Apa yang dimaksud Ustadz? Ustadz mengatakan tadi tidak terpenuhi tidak sah, terpenuhi sah. Apa yang dimaksud dengan sah dalam jual beli? Yang dimaksud adalah berpindahnya kepemilikan, hak kepemilikan. Kita jual kerupuk harga 5.000. Si pembeli mengatakan, "Nah, saya beli." Dia serahkan duitnya. Kita ambil duitnya, kita kasih barang ini kerupuk. Dikatakan sah kalau terpenuhi syarat, artinya apa? Hak kepemilikan kerupuk tadi berpindah haknya ke si pembeli. Kemudian uangnya tadi berpindah haknya ke si penjual. Berpindah. Artinya sudah sah dia gunakan, dia manfaatkan. Kalau dikatakan tidak sah jual beli, kalau dikatakan tidak sah, tadi barang yang ditukar tadi memang secara kasat mata ya kan berpindah. Tapi secara hukum belum, statusnya belum berpindah. Terus Ustaz sudah pindah tadi barang dia ambil. Itu karena tidak sah, hak kepemilikan belum berpindah, berarti barang tadi yang dia ambil, karena kalau misalnya tidak terpenuhi syarat, barang yang dia ambil tadi, itu hanya titipan. Karena masih milik si penjual. Ya. Misalnya dia jual ini, dia kasih, bisa tidak terpenuhi syarat sah jual beli. Misalnya dia jual beli, contohnya dia orang gila. Ya, orang gila punya doi 10.000, beli kerupuk. Termasuk syarat sah jual beli harus berakal. Orang gila tidak boleh jual beli. Syarat sahnya. Ada orang gila babi kerupuk. Saya beli kerupuk, gila. Ya kan? Kita ambil duitnya, kita kasih kerupuk. Ini sah tidak jual beli? Tidak sah. Tidak sah. Berarti uang yang orang ambil tadi, punya uang orang gila tadi, itu bukan hak kita. Hati-hati. Karena transaksi tidak sah. Tidak boleh kita ambil. Terus kalau ada yang begini Ustaz, yang begini tak usah transaksi, kasih saja dia makanan. Iya kan? Karena transaksi kan tidak boleh dari orang gila. Kasih saya itu kerupuk apa yang dia minta. Kalau kita mau kasih, kalau tidak ya tidak usah. Tapi untuk transaksi jangan, tidak sah. Paham di sini ikhwah? Demikian juga barang yang kita kasih ke orang gila tadi itu masih milik kita. Karena hak kepemilikan belum berpindah. Nah, ini penting untuk kita pelajari. Jadi itu yang dimaksud dengan jual beli itu sah atau tidak sah. Jadi sah berpindah kepemilikan setelah transaksi. Tidak sah artinya tidak berpindah kepemilikan. Berarti yang tertukar tadi hanya tertukar secara kasat mata, secara nyata tertukar, tapi statusnya masih harta masing-masing, belum berpindah. Kita masuk di rukun yang pertama. Apa rukun yang pertama tadi? Si yang bertransaksi, si penjual dan si pembeli. Nah, penjual dan pembeli ini ada syarat yang harus terpenuhi supaya jual belinya sah. Ya kan? Nah, apa syarat yang harus terpenuhi? Yang pertama, berakal. Yang kedua, balik. Yang ketiga, rasyid. Yang ketiga, rasyid. Yang pertama harus berakal. Berarti kalau orang gila tidak sah dia jual beli. Jangan jual beli. Entah dia jual barangnya atau dia membeli, tidak boleh. Tidak boleh kita layani. Tidak sah itu jual beli. Hati-hati. Baik.
Kalau tidak sah berarti bukan harta kita yang kita ambil itu. Nah, menyebabkan berkah dan tidaknya nanti harta yang masuk ke kita. Jadi harus berakal. Apakah disyaratkan muslim? Tidak harus. Yang penting berakal. Biar orang kafir, boleh kita transaksi di orang kafir. Dia punya akal, tidak harus muslim. Hah? Berakal. Yang kedua harus balik. Perhatikan. Mau jual beli dengan anak kecil, hati-hati. Bisa menyebabkan tidak sah transaksi. Kenapa? Karena disebutkan oleh para ulama, jual beli itu harus sudah balik. Balik ini kalau di kalangan kita berapa tahun? Biasa 10 tahun ya, 11 tahun so balik itu. Anak-anak sekarang biasa cepat balik. Hati-hati kalau bertransaksi dengan anak yang di bawah umur 7 tahun, 8 tahun, hati-hati. Kalau di bawah 7 tahun itu tidak sah sama sekali, digolongkan sama seperti orang yang tidak punya akal. Jadi kalau datang orang babili, 4 orang, atau dia menjual barang dia, umurnya baru 5 tahun, tidak sah jual beli. Tidak boleh. Tidak sah karena dipersyaratkan harus punya akal. Ya kan? Maksudnya orang balik. Adapun 7 tahun ke atas itu sah jual belinya, tapi barang yang remeh. Beli roti boleh. Umur 7 tahun ke atas sampai sebelum balik, dia jual beli yang barang yang remeh boleh. Jual beli roti atau dia menjual roti yang barang yang remeh boleh. Tapi kalau beli motor tidak boleh. Datang ke dealer umur umur berapa tahun? 8 tahun, 7 tahun mau beli motor kita. Tidak boleh dilayani seperti ini. Tidak sah jual beli seperti ini. Paham ya maksudnya tidak sah ini? Kalau kita layani, kita kasih motor kita ambil duitnya, ingat belum berpindah kepemilikan. Motor tadi masih punya kita, duit yang kita ambil masih punya itu anak itu. Paham ya? Berarti yang tadi berpindah cuma barang titipan nanti. Hati-hati. Haram kita gunakan duitnya. Paham ini? Nah itu. Apa syaratnya tadi? Syarat yang pertama, orang yang bertransaksi harus berakal, harus balik. Boleh yang belum balik, tapi bukan anak di bawah umur 7 tahun ke atas, barang yang remeh dia beli, roti, es, biskoit boleh, yang remeh-remeh boleh. Tapi yang besar harus izin sama orang tuanya. Kalau yang besar-besar harus izin ke orang tuanya. Nah, itu syarat yang pertama yang harus terpenuhi pada orang yang bertransaksi, yang berjual dan membeli ini, yaitu berakal dan balik. Kemudian syarat yang kedua harus ridho, sama-sama suka, tidak dipaksa. Si penjual ridho, maksudnya ya punya keinginan menjual barangnya, si pembeli punya keinginan membeli. Kalau dipaksa tidak sah. Ya jual ente motor. Kalau tidak sabantar kita tunggu ngana di box sabantar. Sabantar malam saya tidak jamin keselamatan. Akhirnya dia jual motornya, sah? Tidak sah karena terpaksa. Jadi harus sama-sama ridho. Dua pihak harus ridho, tidak terpaksa, sah jual beli. Nah, itu syarat sah yang harus terpenuhi pada orang yang bertransaksi tadi. Dua itu saja. Sekarang kita masuk ke barang yang ditransaksikan. Ada syarat sahnya lagi. Kita masuk rukun yang kedua, yaitu barang yang ditransaksikan. Baik barang yang dijual atau alat yang dijual untuk membeli. Syarat yang pertama, barang tersebut harus berupa harta. Alat yang diperjualbelikan tadi harus berupa harta. Harus berupa harta. Maksudnya apa harta, Ustaz? Harta di sini dalam syariat Islam. Harta yang dimaksud di sini adalah barang yang punya harga. Barang yang punya harga, sesuatu yang memiliki harga. Yang pertama, kriteria barang.
yang boleh diperjualbelikan. Kalau tidak terpenuhi ini tidak sah itu barang itu untuk yang memiliki harga dan nilai. Yang kedua, bukan barang yang diharamkan oleh syariat. Paham di sini? Nah, itu saja syaratnya. Jadi kalau berjual beli barang yang tidak ada harga, tidak ada nilai, tidak boleh, tidak sah. Saya jual itu daun 1 lembar. Boleh? Dia PT daun indah ini 5.000 DP harga. Sah ini transaksi? Tidak sah karena daun apa? Tidak ada harga, tidak perjual belikan 1 lembar daun. Cabut tisu, saya jual ini 100 rupiah. Tidak sah jual beli. Kenapa? Karena tidak ada harga ini. Ada harga ini, ada orang jual 1 lembar begini. Jadi dipersyaratkan barang yang diperjualbelikan harus yang memiliki qimah, kata bahasa Arab, kata bahasa para ulama, harus memiliki harga yang biasa dijual di pasaran, yang punya harga. Contoh saja yang tidak ada harga ini tisu 1 lembar. Kalau tisu begini ya jelas ada harga, iya. 1 lembar tidak ada orang jual tisu 1 lembar, daun 1 lembar. Iya, termasuk apa ini jual beli apa? Lalat misalnya, nyamuk. Saya mau tangkap akang nyamuk, 1 kilo saya jual. Tiada harga, tiada nilai. Ini tidak boleh, tidak sah jual beli seperti ini. Jadi syarat yang harus terpenuhi pada barang yang diperjualbelikan harus berupa harta yang punya nilai. Kalau tidak punya nilai tidak boleh. Paham ya? Yang kedua, barang tersebut bukan barang yang diharamkan. Seperti apa? Sesuatu yang najis, jual beli tai misalnya. Najis, ya kan? Tidak boleh, tidak sah jual beli tai. Jual beli bangkai misalnya tidak boleh, tidak sah. Jual beli sesuatu yang memabukkan, minuman keras, tidak sah. Jadi transaksi jual orang yang jual apa ini khobar minuman keras, termasuk apa ini yang sejenisnya apa? Obat-obat terlarang ini, itu tidak sah jual beli itu. Jadi harta yang diambil tadi itu, yang diambil oleh si penjual tadi itu hakikatnya bukan punya dia, nanti itu uang tadi. Nah, itu kan menyebabkan tidak berkah lah ini transaksi seperti itu. Jadi barang yang diperjualbelikan harus barang yang halal, tidak boleh yang haram. Jadi yang pertama dia punya harga, yang kedua dia halal. Halal juga kalau tidak punya harga tidak boleh. Tadi seperti daun 1 lembar, tidak sah. Kemudian itu syarat yang pertama pada apa tadi? Pada barang yang diperjualbelikan harus syarat yang harus dia punya nilai, kemudian bukan yang diharamkan. Termasuk yang diharamkan ini jual beli apa? Anjing, kucing. Ustaz, jual beli kucing haram Ustaz? Iya, karena ada dalil yang melarang. Rasulullah melarang jual beli kucing. Tapi ini anggora apa? Sama, anggora juga tidak boleh. Kucing mau anggora mau anggori. Ada dalil Rasulullah SAW melarang. Menaha Rasulullah SAW an bai'is sinnaur. Kata Rasulullah, kata sahabat, Rasulullah melarang jual beli kucing. Tidak boleh. Kucing di sini tidak disebut kucing apa. Pokoknya semua jenis kucing, anjing, semua tidak boleh itu diperjualbelikan. Tidak sah. Jadi barang juga yang diperjualbelikan ini ada kriteria untuk menjadi sah. Kemudian termasuk yang tidak boleh diperjualbelikan organ tubuh manusia. Iya. Darah, termasuk darah tidak boleh. Donor darah itu tidak boleh. Kita donor darah kita beli, tidak boleh. Tidak sah transaksi itu. Jadi darah kalau ini kita sumbang saja, sumbang. Seperti itu. Kalau diperjualbelikan tidak sah. Jual apa ini?
ginjal, jantung apa, tidak sah. Nah, kemudian berapa tadi? Tidak, perkara yang harus terpenuhi pada barang yang dijual ini. Yang pertama apa tadi? Yang memiliki harga, kemudian bukan yang diharamkan. Artinya punya harga dan mubah diperjualbelikan, tidak diharamkan. Kemudian syarat yang berikutnya yang harus terpenuhi pada barang ini, dia harus dimiliki dulu. Harus dimiliki baru bisa dijual atau dijadikan alat untuk membeli. Kalau belum dimiliki maka tidak boleh dijual. Kita ke toko dulu, beli misalnya motor, nanti pindah sudah jadi hak milik kita motor itu, boleh kita jual ke orang lain, mau jual kredit mau apa terserah. Tapi belum, ini masih orang pe toko, so transaksi duluan dia. Belum dia beli itu motor, tidak boleh. Paham di sini? Karena syarat barang yang diperjualbelikan harus dimiliki dulu. Harus miliki dulu. Kalau baku janji Ustadz, boleh baku janji. Misalnya si B butuh motor, tidak punya uang. Si A punya uang, dia ingin punya motor. Boleh seperti ini dengan syarat si A ini harus beli dulu motornya. Pergi ke dealer atau ke tempat penjualan motor, dia beli, dia transaksi, dia ambil motor, pindah tangan ke dia jadi motornya dia, baru dia melakukan transaksi dengan si B. Itu yang boleh. Kalau belum menjadi hak miliknya motor tadi, tidak boleh dia transaksi. Berarti Ustadz, semua yang orang jual ini harus orang miliki Ustadz? Iya. Tapi di sana berbeda dengan pemasar. Pemasar lain. Ya kan, dia cuma bantu menjualkan, cari pembeli, itu lain. Biar dia tidak miliki. Karena dia cuma bantu cari pembeli. Kalau pemasar lain lagi. Misalnya si pemilik barang mengatakan cari akan pembeli. Kalau udah ngana saya kasih bagian, itu boleh. Dia berarti dia ini cuma mencarikan pembeli buat si yang punya barang tadi, itu boleh. Yang jadi masalah ini dia yang menjual barang. Paham ini ya? Dia menjual barang sebagai miliknya. Yang seperti itu dia harus miliki dulu. Nah, oleh sebab itu beberapa pertanyaan yang tertuju kepada saya tentang hukum dropship. Dropship itu bagaimana? Sistemnya dropship. Jadi saya sebagai dropshipper yang punya barang, saya hanya penghubung antara penjual dan pembeli, tapi pembelinya itu atas nama saya. Pembeli. Jadi saya jual ada handphone dari Pak Benny. Saya jual ke Berarti si dropship tadi ini seakan-akan punya barang. tidak boleh seperti itu. Seakan-akan. Tidak boleh. Kecuali dia pemasar saja. Pemasar lain, beda. Pemasar boleh dalam Islam. Cari pembeli, itu ada harga, ya sudah beli. Sana kirim barang, dia transfer langsung, dia cuma dapat fee. Itu pemasar. Kalau dropship mungkin seakan-akan dia punya barang. Seperti itu dia harus beli dulu. Beli dulu barangnya, nanti sampai ke dia baru dia jual. Tidak boleh masih di penjual dia jual, tidak boleh. Harus pindah dulu ke tangan dia atau lewat wakil misalnya begitu. Kalau masih di tangan penjual tidak boleh dia. Tidak boleh. Ya kan? Tidak boleh karena ada larangan dari Rasulullah SAW untuk menjual barang yang belum dimiliki. Rasulullah melarang menjual barang yang belum dimiliki. Harus dimiliki dulu sepenuhnya baru bisa dijual. Jadi syarat pada barang yang harus terpenuhi, yang kedua harus dimiliki dulu. Ya kan? Harus dimiliki barangnya. Kemudian syarat yang ketiga, barang itu boleh untuk diserahkan.
Kalau barang itu tidak boleh diserahkan, tidak mampu diserahkan, tidak sah transaksi. Misalnya ada DP burung, dia mau jual tapi sudah lepas. Burung cendrawasih misalnya kan, dia puluhan juta kan harganya, lepas. Insya Allah balik itu, saya mau jual, saya 5 juta Pak ente. Saya beli itu 50 juta itu. Biasanya kalau sudah lepas begitu kan dia mau jual murah. Nah orang yang mau beli tertarik, mudah berharap bisa dapat itu burung. Nah jual beli seperti ini tidak bisa diserahkan burungnya. Beda kalau burung yang masih dalam sangkar, itu kan bisa. Saya jual itu harga sekian, masih dalam sangkar lah. Ini sudah lepas, tak lepas itu burung. Tidak boleh jual seperti ini. Kenapa? Karena barang tidak bisa diserahkan. Atau yang hilang. Sudah, saya motor itu, misalnya apa? Motor apa yang mahal ya? Harley, iya mahal itu. Atau Otto lah, Otto apa yang mahal ini? Lamborghini. Berapa itu Lamborghini itu? Misalnya 5 miliar. Hilang, dicuri orang, dia jual cuma 1M. Yang tadinya 5M jual 1M karena so hilang tiali. So hilang. Insya Allah saya minta bantuan sama polisi yang memang jago cari-cari yang begitu. Insya Allah mau dapat itu 1M saya mau jual. Tapi belum ada yang hilang sementara dalam pencarian. Boleh sah transaksi seperti ini? Tidak sah. Tapi ada juga orang yang bertransaksi seperti itu, ada. Berharap bisa dapat murah sekali ini, bayar saja transaksi. Nah, transaksi kalau seandainya didapat Otto tadi yang hilang tadi itu mobil, maka transaksi tetap tidak sah. Belum berpindah hak kepemilikan. Tidak sah. Jadi syarat barang yang diperjualbelikan yang pertama harus apa tadi? Barang yang punya harga, ya kan? Punya harga, kemudian yang mubah, yang boleh, yang tidak haram, yang tidak dilarang. Kemudian dimiliki dulu, kemudian mampu untuk diserahkan. Mampu diserahkan, kalau tidak bisa, tidak bisa. Ikan masih bawa jalan di danau, saya jual itu mahal. Insya Allah saya jago tangkap. Tidak boleh, tangkap dulu baru jual. Iya, tangkap dulu baru jual. Kemudian berapa lagi tadi? Kita masuk ke sigoh. Kita masuk ke sigoh. Sigoh ini ucapan si penjual mengatakan saya jual dengan harga sekian. Si pembeli mengatakan saya beli dengan harga segitu. Itu sigoh. Sigoh ini terserah mau bahasa apa, mau bahasa Arab, bukan bahasa Arab. Yang penting bisa dipahami kalau si penjual menjual barangnya, si pembeli membeli dengan apa? Dengan si pembeli membeli. Difahami seperti itu walaupun dengan sekedar isyarat atau perbuatan. Tapi disyaratkan harus sigoh tadi itu harus tidak akan membeli, tidak dengan mengatakan kita jual beli dengan harga sekian dengan syarat kalau saya pe anak so pulang kampung. Si pembeli mengatakan ya sah, saya jual, saya beli. Tidak boleh. Tidak boleh diikat dengan akan terjadi, jangan. Harus saat itu transaksi. Biar nanti penyerahan barang terserah kapan. Tapi kalau transaksinya harus dengan kalimat yang jelas, tegas saat itu. Tidak boleh saya jual dengan harga 5 juta ini motor, dengan harga 5 juta. Tapi nanti kalau saya pe anak datang dari Jakarta, si pembeli mengatakan, iya saya beli. Transaksi, serahkan duit apa, itu tidak boleh. Harus sekarang. Biar penyerahan barangnya kapan terserah. Yang penting sigohnya tadi itu jual sekarang, begitu. Transaksinya terjadi, tidak bisa dia gantungkan dengan yang sesuatu yang akan terjadi. Kecuali insya Allah. Insya Allah itu biasa untuk berkah saja. Jadi insya Allah itu berkah. Saya jual ini dengan harga 5 juta motor.
insya Allah. Si pembeli mengatakan ya saya jual, saya beli, boleh. Karena bisa insya Allah itu bisa untuk maknanya untuk mengambil berkah. Bukan untuk sekedar ragu itu insya Allah itu. Ada kan orang bilang insya Allah tuh akan melakukan sesuatu itu. Terkadang kita pahami insya Allah itu maknanya ragu, tidak. Insya Allah itu untuk keberkahan nanti. Supaya Allah inginkan ke transaksi kita, apa yang kita lakukan diberkahi oleh Allah. Kita akan misalnya kita akan bikin acara ini insya Allah, bukan ragu. Kalimat itu digunakan oleh orang Arab di antara maknanya supaya pekerjaan, aktivitas itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi itu syarat yang harus terpenuhi pada jual beli. Rukunnya apa tadi? 3. Apa syarat yang harus terpenuhi pada dua yang bertransaksi? Apa syarat yang harus terpenuhi pada barang yang ditransaksikan, dan ijab kaulnya seperti apa? Demikian. Kalau tidak terpenuhi ini tidak sah. Dalam artian belum dihitung berpindah ke kepemilikan. Kemudian di sana ada tempat yang terlarang kita melakukan transaksi, tidak sah. Ada waktu yang terlarang juga. Apa tempat yang terlarang untuk melakukan transaksi? Siapa yang masih ingat? Masjid. Tidak boleh. Di masjid tidak boleh jual beli transaksi. Tidak sah transaksinya. Harus di luar masjid. Hati-hati yang transaksi online, lewat Shopee atau apa, mau konfirmasi masuk jual beli itu. Kok ada di dalam masjid, tidak sah itu transaksi. Haram. Keluar dulu di masjid, baru sudah. Baru kirim konfirmasi jual beli. Iya. Biar online. Karena dia sekarang ada dalam masjid. Karena masjid tempat terlarang untuk berjual beli. Tidak boleh jual beli. Tidak boleh di masjid. Ya kan? Kemudian ada waktu terlarang juga. Tidak sah transaksi di situ di waktu itu. Kapan? Azan Jumat dikumandangkan. Allah masih beli sayur apa. Sah, tidak sah itu transaksi. Tapi ini berlaku hanya orang yang wajib untuk sholat Jumat. Jadi kalau perempuan transaksi boleh, anak kecil. Yang wajib sholat Jumat, bakuriki beli apa, tidak boleh, tidak sah itu. Hati-hati. Karena itu waktu terlarang kita berjual beli. Di masjid, di tadi azan Jumat. Bukan azan yang pertama, kan azan ada 2. Azan yang pertama belum, nanti azan yang kedua itu. Ada di sebagian masjid ada 2 kali azan, ada yang cuma 1 kali. Di azan yang kedua itu yang somo naik mimbar, naik mimbar baru azan, di situ tidak boleh bertransaksi. Tidak sah transaksi di situ. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Adapun kalau yang saya ucapkan ini benar, itu dari Allah. Yang kalau kurang ya dari diri saya dan dari syaitan. Tapi sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan, ya. Sebagaimana yang kita janjikan tadi, ada sesi tanya jawab. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mau tanya Ustaz mengenai diskon pada saat Natal. Iya. Biasanya kan kita mendapat itu pasti memang diskon besar-besar di mall. Iya. Kita membeli di situ dengan memanfaatkan diskon itu. Apakah itu halal atau haram itu Ustaz? Saat Natal. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan yang bagus. Apakah diskon dari perayaan-perayaan orang-orang kafir itu halal
boleh kita membeli di saat ada diskon atau tidak? Jawabannya halal. Halal seperti itu. Selama yang mereka jual itu bukan barang yang haram ya. Yang mereka jual barang yang halal, pakaian, barang yang halal. Kalau yang haram seperti patung misalnya, trompet, itu tidak boleh kita beli. Yang khusus di acara mereka trompet apa yang menunjukkan siar dari agama mereka tidak boleh kita beli. Kalau barang-barangnya mereka ingin meluapkan rasa bahagianya kan hari raya, mereka bikin diskon. Kita manfaatkan itu, kita beli, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Insyaallah. Cuma jangan kita bergabung di acara. Acara karnaval apa, barongsai, nonton sana, gabung, masuk, tidak boleh. Tapi kalau kita manfaatkan misalnya toko-tokonya ada diskon, dia jual beli di tokonya, bukan di acara, ritual itu. Kita datang ke toko dia pas diskon ini, tidak ada masalah seperti itu. Tidak ada masalah. Demikian. Wallahu taala alam. Kalau dari pinjaman dari sisi pembeli Ustaz tuh, kalau dari sisi penjual saya seorang muslim dalam rangka Natal saya kasih diskon. Penjualnya yang muslim Ustaz. Tapi tidak kalau muslim yang memberi diskon ya, dia jual barang beri diskon dalam rangka untuk memeriahkan, haram ya kan? Haram dari sisi dia, bukan barang yang dia jual. Kalau barang yang dia diskon dia jual tadi itu halal, tetap kita membeli halal, kesempatan ini. Tapi dia tadi itu dapat dosa karena membantu memeriahkan. Syiar itu tidak boleh. Masa syiar orang kafir dibantu? Tidak boleh seperti itu. Itu menunjukkan kita ridho nanti dengan acara kekufuran mereka, tidak boleh. Tapi barang yang diperjualbelikan tadi halal, boleh kita beli. Demikian. Cuma karena kita orang yang harus punya sifat amar ma'ruf nahi mungkar, sayang sama saudara kita, alangkah baiknya kita nasihati kan. Pak, ini siapa ikut diskon ini. Iya. Untuk memeriahkan, membantu mereka atau apa? Seperti itu. Beda kalau dia kasih diskon supaya menarik orang pembeli, lain lagi tujuan. Kalau untuk memeriahkan tidak boleh. Demikian. Wallahu a'lam. Tidak ada yang lain? Silahkan. Iya. Kurang paham saya pertanyaannya ini. Maksudnya begini Ustaz, contoh misalnya semakin penting barang misalnya Produk ya. beli 500 perak, semakin diperindah ini barang, diolah lagi kemudian lakunya bukan 500 perak lagi, jual lagi ke pembeli yang lain dengan harga yang tidak sesuai dengan harga yang kita. Iya. Margin ini yang beliau tanya, ini merubah kualitasnya. Kan biasanya semakin kecil ini barang, mahal harganya. Ya jelas kalau seperti itu tidak Jadi masalah itu. tidak ada masalah. Ada kualitas, ada harga. Iya, ada kualitas ada. Cuma mungkin kalau itu merek orang lain kita rubah itu bermasalah. Misalnya kita beli barang itu mereknya dia. Karena sudah merek kan ada nilai. Dia beli baru dia rombak itu. Dia kemas lagi.
Itu harus izin dulu ke dia. Paham ya? Iya, harus izin dulu ke dia. Masalahnya kita mau kasih merek ini. Nah, yang seperti itu harus izin ke yang punya produk tadi. Ini saya mau ecer lagi, ini saya mau rubah lagi kemasan, saya mau ecer perkecil atau bentuk lain supaya saya mau jual lagi. Demikian. Karena merek apa itu kan punya hak yang punya. Kecuali kita produk sendiri dari produksi sendiri lain itu. Sama seperti dia kan produk sendiri. Demikian. Misal kerupuk misalnya tuh dikemas ada merek begini, terus dia beli, baru dia rombak, dia buka, baru dia kemas lagi, baru dia kasih nama lain, tidak boleh. Paham ini? Bisa menimbulkan apa nanti? Perselisihan nanti. Kalau yang punya barang tahu, kalau dibikin begini saya punya. Kalau nggak mau suka merek sendiri, bikin sendiri kan. Seperti itu. Untuk selamatnya kita minta izin ke dia. Ini saya mau kemas lagi, ini boleh? Saya kasih merek untuk saya. Dia bilang, oh tidak apa-apa pakai. Nah, sudah. Jadi kita beli barang. Kalau seperti itu biasanya dia kasih nanti yang belum dikemas. Ya kan? Kalau seperti itu biasanya dia akan kasih yang belum dikemas, supaya nanti kita yang kemas sendiri. Seperti itu. Jadi kembalinya itu nanti ke hak. Kita merubah hak orang lain, tidak boleh seperti itu. Hak produksi. Demikian. Paham ya? Pak siapa ini? Dengan Pak? Rizwan. Ya, Rizwan. Demikian. Ada lagi Pak Misalnya ada contoh transaksi, saya jual motor, harga misalnya 10 juta. Tiba-tiba ada teman mau beli, tapi kita mau kasih DP dulu, saya mau kasih DP dulu 10 juta. Nanti 3 hari kemudian saya lunasi. Tiba-tiba sebelum hari ketiga ada yang mau pakai cash 10 juta. Saya jual. Saya sebagai pemilik barang, saya jual ke yang ada doing cash 10 juta. Kira-kira itu transaksi sah begitu? belum lunas kita bayar ya. Iya, Tapi sudah terjadi transaksi. Berarti barang belum diambil. ya tidak ada masalah. Barang belum diambil. Iya. Coba dia suka kasih DP 5 juta. Gimana itu ya? Coba. Ada beberapa contoh misalnya orang di luar daerah kan. Cuk. Saya yang DP ini Ustaz. Saya punya motor. Dia mau beli saya punya motor dengan saya jual 10 juta. Dan Rick, saya kasih dulu 5 juta dan sama Sisanya saya kasih ini sekalian mau ambil motor. Sebelum terjadi urusan pelunasan, barang datang. Kalau 10 juta saya pilih cash, saya jual. Beli kemana? Dia orang lain, jadi ada 3 orang yang bertransaksi. Yang beliau yang terpilih saya cancel. Dia kasih DP 5 juta tadi, saya cancel. Karena apa? Hari kedua kasih kamar cash. oh tidak bisa. Tidak bisa, iya tidak sah itu. Karena membeli di atas pembelian orang lain itu tidak boleh. Tidak boleh, yang seperti itu dia batalkan dulu. Iya tidak boleh, sepihak begitu batalkan. Yang penting sudah ada perjanjian. Tapi kalau perjanjian begitu tidak boleh dibatalkan. Kalau misalnya dia bilang 3 hari kemudian harus saya kasih lunas. Hari keapa boleh saya jual ke orang lain Ustaz? Boleh. Yang penting dia mengatakan 3 hari saya kasih lunas. Berarti di 3 hari itu dianggap batal transaksi kalau dia tidak mendatangkan sisa harga. Dia bilang 3 hari saya datang. Berarti 3 hari tidak datang, berarti transaksi tidak jadi begini, batal. Lewat 3 hari boleh jual sama orang lain. Orang istilah sekarang keep Ustaz, keep akan kan? Maksudnya semua baki barang. Iya. So 1 minggu ada keep tidak
ada pelunasan ini. Ah. Nah, orang somba bili. Nah, Jadi yang penting dia tidak jual di dalam tenggang waktu yang dipersyaratkan. Karena tenggang waktu yang dipersyaratkan di situ masih ada hak orang lain, tidak boleh dia jual. Kas selesai dulu baru. Atau kalau misalnya dia pengen percepat, konfirmasi ke yang tadi itu, bagaimana ini mau beli atau tidak? Oh tidak jadi, ya sudah putus, berarti kita jual sama orang lain. Ya, kalau yang tadi bas robot apa nama itu? Tidak boleh, itu namanya menjual jual beli di atas penjualan orang lain. Tidak boleh. Rasulullah melarang. Wala tabi ala bai'i akhikum. Jangan kalian membeli atau menjual di atas penjualan saudara kalian. Transaksi datang dia. Setelah transaksi datang, saya bisa kasih lebih murah dari yang itu, tidak boleh. Usrobot tidak boleh. Haram. Sama dengan ini Ustaz. Sementara orang ta'aruf Ustaz, terus langsung kita serobot begitu juga Ustaz. Ta'aruf mau kawin? Iya. Oh. Maksudnya ini ada lamaran maksudnya Ustaz. Lamar ya. Iya tidak bisa. Sementara dilamar tidak bisa kita masuk. Nanti sudah jelas ditolak, baru kita masuk. Kalau belum jelas dan yang pihak perempuan ada positif ingin menerima, jangan orang masuk. Mahar lebih mahal sablay. Hah? Mahar lebih mahal ini. Dapat 50 juta. Tidak boleh. Hampir sama seperti itu. Haram seperti itu. Jual beli juga seperti itu tidak boleh. Hah? DP bukan DP namanya. DP. Jadi uang ini dikasih supaya dia menahan barang itu agar jangan dia jual ke orang lain. Itu tujuannya itu. Kalau misalnya tidak ada DP Ustaz, cuma sekedar suara. Misalnya tidak ada transaksi, tidak ada uang, cuma kita mau beli tapi nanti misalnya hari ketiga janji itu. Janji mau beli belum transaksi itu belum. Kalau DP tadi itu setransaksi. Cuma baru sebagian uang dia kasih. Makanya kalau yang ini tidak boleh orang masuk atau kita jual lagi barang itu tanpa sepengetahuan, tanpa izin dari dia. Tidak boleh. Kalau ada perjanjian lewat tenggang waktu itu, uang angus. Iya, sebagian ada ulama membolehkan demikian. Iya, ada juga yang tidak uang angus Ustaz, cuma dipotong misalnya 50%. Iya, sesuai kesepakatan. Bahkan tahu saya dipotong begitu. Ada yang angus, itu ada ulama membolehkan seperti itu. Sebagai apa ini? Sebagai kompensasi waktu yang dia pakai, harusnya sudah laku. Gara-gara ente tak tahan saya barang ini. Baru tidak jadi datang kemarin bilang tidak jadi. Kompensasi uang DP tadi saya ambil. Tapi harus kesepakatan. Sepakat. Misalnya motor, ini motor saya beli, tapi saya belum ada duit untuk melunasi ini. Yang ada berapa? Ini 5 juta, harganya berapa? 5 juta, saya kasih dulu 500.000. Terus kesepakatan kita, kalau di berapa hari ini masa tenggangnya? 1 minggu misalnya, 1 pekan. Kalau tidak 1 pekan tidak datang, sudah ambil juga yang 500.000. Boleh. Iya. Sebagian ulama membolehkan yang demikian. Kalau kita transaksi seperti itu, kompensasi sebagai balasan dari kita sudah menahan motor itu, harusnya sudah terjual berapa hari yang lalu, ya kan? Demikian. Yang penting setuju, bukan sepihak. Yang satu tidak mau, misalnya tidak ada kesepakatan, tiba-tiba dia mau tahan, dia tidak mau kasih itu sisa duit, tidak boleh. Uang yang dia sepakat dulu di awal. Kalau misalnya dalam 5 hari tidak datang, maka saya lunas. Terus uangnya ini gimana? Ambil saya Pak? Boleh. Demikian. Ada yang lain? Ais.
Hah? Maujud. Ada Pak? Next time. Ada banyak. Insyaallah. Belum masuk bab riba lagi dah. Pertemuan berikutnya bab riba insyaallah. Masih panjang tadi itu, sengaja saya ringkas. Ais, ada Ais. Pengusaha juga Ustaz. Pengusaha. Insyaallah. Pengusaha bab muamalat itu semua kaum muslimin, bukan nanti mau usaha. Tentang sewa jasa juga, Pembeli kan juga perlu belajar. Pembeli, penjual. Kalau misalnya dia tidak mau jual beli, cuma mau lewat hadiah juga ada fikihnya. Mana siapa yang boleh menerima hadiah? Hadiah yang halal yang seperti apa kan harus tahu. Demikian. Insyaallah. Saya rasa cukup insyaallah. Demikian dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله